Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus Kristus secara historis adalah tokoh terbesar dan termasyhur sepanjang sejarah umat manusia. Menurut dominasi Kristen, Yesus diakui sebagai firman Allah yang berasal dari Allah sendiri, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Umat Kristen juga meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan sebagai penebus dosa manusia. Dan akan datang pada kedua kalinya, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman. Kelahiran Yesus Kristus. Dalam 4 kitab pertama Perjanjian Baru, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, sejarah Yesus ditulis jelas. Masing-masing Injil menceritakan kejadian yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala oleh para nabi, sebagai Mesias Putra Allah Pencipta semesta. Kitab Perjanjian Lama mencatat nubuat para nabi sebelum kelahirannya, sedangkan sejarah maupun riwayat kehidupan Yesus dicatat dalam Alkitab bagian Perjanjian Baru. Yesus lahir di Betlehem, di Yudea sekitar tahun 4 sebelum Masehi, ketika Yusuf membawa Maria yang saat itu sedang mengandung, bermaksud mengikuti sensus penduduk di kota asalnya Betlehem Yudea atas titah Kaisar Agustus. Ketika sampai di sana, tibalah saatnya Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki, di kandang domba Betlehem di daerah para gembala, seperti yang tertulis dalam nubuat. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Peristiwa kelahiran Yesus, disertai tanda yang menggenapi nubuat para nabi, di antaranya, lahir di Betlehem, lahir dari seorang perawan, lahir di kandang domba, kabar kepada para gembala, bintang timur, orang Majus, dan penyingkiran ke Mesir. Adapun Yesus sendiri disebut dari Nazaret, karena Nazaret adalah kota asal Maria dan Yusuf, ketika malaikat Gabriel diutus Allah untuk memberitakan kabar kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus diberitakan pertama kali oleh kaum gembala, yang saat itu sedang menjaga kawanan domba dekat Betlehem. Begitu pula dengan orang-orang Majus dari timur, yang datang ketika Yesus kira-kira berumur 2 tahun, seperti yang tertulis dalam nubuat para nabi. Para gembala mewakili umat Israel sebagai umat pilihan Allah, sedangkan orang Majus mewakili bangsa-bangsa, yang berarti keselamatan kepada semua umat yang menerima dan percaya. Setelah kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf menyingkir ke Mesir seperti pesan malaikat. Maka genaplah nubuat Nabi Hosea, dari Mesir, kupanggil anakku. Masa kecil Yesus Kristus. Injil bukan saja biografi tentang Yesus, tetapi kesaksian iman para rasul tentang Yesus, yang adalah Allah dan penyelamat. Realitas objektif dari jati diri ilahi Yesus, sudah ada sejak ia dilahirkan, bahkan pada saat pengandungannya. Ini adalah tahap lebih lanjut dalam proses pembentukan Injil, yang tercermin dalam kitab Matius dan Lukas. Kedua penginjil menceritakan proses pengandungan dan kelahiran Yesus, dengan semua tanda heran yang menyertai, dengan pesan, manusia tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah bisa menjadi manusia. Masa remaja Yesus Kristus. Ada rentang waktu yang cukup panjang yaitu antara usia 12 tahun hingga 30 tahun, di mana tidak ada penampakan atau aktivitas Yesus yang tercatat. Yesus lahir dan dibesarkan dalam lingkungan tradisi Yahudi. Ketika seseorang akan dianggap dewasa, matang, cukup umur untuk mengajar adalah saat berusia 30 tahun. Inilah usia di mana seseorang mulai diakui sebagai guru. Itulah mengapa ia mulai muncul dan mengajar ketika berusia 30 tahun. Para penulis Injil tidak merasa perlu menulis seluruh aktivitas Yesus sebelum umur 30 tahun. Karena fokus utamanya ialah Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Masa pelayanan Yesus Kristus. Pelayanan Yesus diperkirakan dimulai sekitar tahun 25-27 Masehi, dan berakhir dalam rentang tahun 30 Masehi. Tahun pertama memiliki catatan yang sangat sedikit mengenai aktivitas Yesus. Tahun kedua adalah tahun pelayanan publik. Selama tahun ini, beberapa negara telah mengenal Yesus. Kegiatannya tetap dan reputasinya telah terkenal di seluruh penjuru negeri. Tahun ketiga adalah tahun perlawanan, ketika pelayanan publik berkurang. Musuh-musuhnya bertambah dan akhirnya Yesus menjadi korban dari kebencian. 6 bulan pertama dari tahun terakhir dilewatinya di Galilea, dan 6 bulan terakhir dilaluinya di daerah lain. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kematian Yesus Kristus. Hukuman mati dengan disalibkan, dijatuhkan atas perintah gubernur kerajaan Romawi untuk provinsi Yudea, Pontius Pilatus,
berdasarkan laporan para pemuka agama Yahudi saat itu, bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai Raja orang Yahudi. Berita penyaliban dan kematian ini dicatat di sejumlah tulisan sejarawan kerajaan Romawi, orang Yahudi dan murid-murid Yesus. Catatan yang paling detail ditemukan di kitab-kitab Injil, dalam bagian Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Alkitab mencatat peristiwa penyaliban Yesus dengan beberapa kronologi. Perjamuan akhir, pengkhianatan Yudas, doa di Taman Getsemani, penangkapan Yesus, pengadilan agama Yahudi, penyangkalan Petrus, pengadilan Romawi, perjalanan ke Golgota, Yesus mati disalibkan, Yesus dikuburkan. Kematian Yesus terjadi setelah jam 3 sore dan sebelum jam 6 malam. Pada saat yang sama, domba Paskah disembelih di Bait Suci, yaitu menurut aturan ketat dari hukum Taurat, dilaksanakan antara pukul 3 sampai 5 sore, tanggal 14 Nisan. Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus setelah kematiannya yaitu pada hari yang ketiga, tanggal 16 Nisan. Hari itu merupakan hari pertama dalam minggu. Kubur tempat ia diletakkan setelah matinya terbuka kosong. Sekitar 500 orang melihat dia hidup lagi setelah kematiannya, dan sejumlah dari mereka melihatnya terangkat naik ke langit sampai menghilang tertutup awan. Peristiwa ini ditunjuk dalam terminologi Kristen sebagai kebangkitan Yesus Kristus, yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh umat Kristen setiap tahun yaitu Paskah. Kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Kitab Kisah Para Rasul mencatat lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya menjelang kenaikannya ke sorga. Para murid Yesus digambarkan masih belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang mereka alami. Banyak dari mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Daud yang runtuh sejak dikalahkan oleh kerajaan Babel. Namun, Yesus mempunyai misi lain yang bukan dari dunia. Ia berpesan kepada murid-muridnya, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saat ini, banyak penganut ajaran di dunia menganggap sosok Yesus dengan berbagai pandangan. Seperti sebagai nabi, tokoh besar dalam ajaran Kristen, orang saleh, dan lain-lain. Menentang klaim para kritikus, seorang sarjana Yunani terkemuka, Profesor John A. Scott, mengingatkan kepada mereka yang tidak percaya kepada reputasi Lukas sebagai seorang sejarawan, dan bahwa dia mendasarkan catatannya dari sumber utama, Kenneth S. West, mengatakan dan menyatakan, Anda tidak dapat membohongi Dr. Lukas. Status Lukas sebagai sejarawan kelas dunia, akurat, bahkan dalam detail yang terkecil, telah diungkapkan melalui arkeologi modern. Semua orang Kristen di seluruh dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kisah kelahirannya tercatat sebagai fakta sejarah yang tidak dapat dibantahkan.